Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel M Sobri TV. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Dimanapun berada, para operator madrasah, teman-teman yang sekarang tengah belajar membuat website dengan platform Blogger, ya. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara setting folder, ya. Mulai dari ini misalnya tentang kami, arsip berita, kategori, link terkait, ya. Nah, jadi bagaimana cara pasangnya ini semua, ya? Kita pertama-tama langsung saja menuju Blogger seperti biasa, ya. Kemudian kita ke tata letak, ya. Kemudian di tata letak ini kita geser ke bawah. Nah, di sini ada folder 1, folder 2, ya kan, folder 3 dan folder 4 ini, ya. Jadi ini folder satunya tentang kami. Folder 2 arsip berita, kemudian folder 3 kategori, dan folder 4-nya link terkait, teman-teman. Nah, bagaimana cara settingnya itu, teman-teman? Jadi, langsung saja ya. Untuk bagian kita dari folder 4 dulu ya. Folder 4. Jadi, folder 4 ini isinya link terkait. Coba kita lihat ini. Nah, di sini ada beberapa link ya. Emis Kemenak misalnya, layanan Simpatika, UNBK Kemdikbud. Nah, ini dulu ya. Kita bisa ganti atau bisa kita hapus dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti ya. Jadi kalau yang masih kosong di sini bisa kita klik tambahkan di folder 4. Kemudian berikutnya kita geser ke bawah. Nah, kita bisa klik yang daftar link ini, teman-teman. Kita klik bagian daftar link. Oke. Kemudian kita kasih judul ya. Judulnya link terkait misalnya. Ya. Karena yang terkait madrasah itu ada Penma ya. Misalnya Kemenak Gresik ya. Ini websitenya apa ini? Nah, misalnya ini ya. Gresik Kemenak Goid nih, misalnya. Lah, kita bisa eh, copy linknya. Nah, kemudian kita tambahkan item baru, teman-teman ya. Item baru. Nah, ini. Jadi di URL kita tambahkan linknya. Kemudian nama situsnya misalnya Kemenak Gresik. Oke ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini baru satu, teman-teman. Kita bisa tambahkan lagi. Misalnya kita akan tambahkan websitenya Kemdikbud ya. Kem, eh, Dikbud Gresik misalnya ya. Coba kita lihat dulu. Dispendik Gresik ya. Misalnya ini ya. Dinas Pendidikan ya. Ini terbaru ini websitenya ini. Oh ya, oke. Bisa kita tambahkan di sini. Ini kita copy linknya ya. Dispendik Gresik. Kemudian kita paste di sini bagian URL. Kemudian kita kasih nama misalnya Dispendik Gresik ya, teman-teman. Kemudian setelah itu kita simpan. Oke, coba kita tambahkan dua lagi ya. Kemudian website lagi Simpatika misalnya. Simpatika Kemenak misalnya begitu ya. Oke, ini website portal Simpatikanya. Kita copy ya. Kemudian kita klik lagi tambahkan item baru. Nah, oke. Kita paste di sini, kemudian kasih nama Simpatika Kemenak misalnya ya. Kemudian kita simpan. Kita akan tambahkan satu lagi misalnya website apa ya? Emis ya barangkali. Emis Madrasah coba. Oke, Emis Kemenak ini ya. Kita copy lagi linknya. Kemudian kita tambahkan baru ya. Oke, Emis Kemenak misalnya. Oke, kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita simpan, teman-teman. Simpan. Oke ya, ini sudah kita simpan dan coba akan kita lihat hasilnya di sini ya. Enter.
Oke, kita lihat hasil linknya. Nah, ini teman-teman sudah ada ya. Ini yang barusan kita buat tadi ada Kemenak Gresik, Dispendik Gresik, Simpatika Kemenak ya. Kemudian ada Emis Kemenak ya, dan link-link lainnya ya. Kita bisa tambahkan di sini. Oke, misalnya akan tambahkan website kampus misalnya ya. StayH ya. Misalnya stayhac.id misalnya ya. Nah, kita akan tambahkan satu lagi, misalnya tinggal klik edit saja teman-teman. Nah, kemudian di bagian bawah ini tambahkan item baru, linknya kita paste di sini, kemudian nama kampusnya, misalnya Stay Hasan Free misalnya ya. Oke, atau kita singkat juga boleh ya, Stay Bawean, misalnya begitu. Kemudian kita simpan dan kita simpan lagi. Oke teman-teman, maka nanti akan jadi 5 di sini ya, biar apa namanya rapi seperti ini misalnya. Oke, kita bisa lihat hasilnya bagaimana. Nah ini teman-teman sudah ditambahkan semua ya, 5 link ini tadi. Oke, untuk itu yang pertama tentang link terkait, kemudian soal kategorinya, ini ada di bagian folder 3 ini ya. Ini kategori, ini bisa kita edit dan kita buang dulu ya, dan akan kita tambahkan kembali ya. Kita hapus ya, misalnya masih kosong di folder 3, teman-teman tinggal tambahkan saja. Caranya klik saja ini bagian folder 3. Nah, itu tadi adalah kategori atau label teman-teman ya. Kita klik label, kemudian kita ganti menjadi kategori ya. Oke. Kemudian setelah itu langsung saja kita simpan, tidak apa-apa ya, semua label yang ada. Atau bisa milih label yang mau dipilih juga bisa ya, agar tidak muncul semua, tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Karena cuma 5 ya, kita pilih semua saja. Tapi nanti kalau misalnya labelnya banyak sekali ya, macam-macam kategorinya, kategori berita bisa kita pilih yang mana yang kita kehendaki yang untuk tampil di halaman depan tadi itu ya. Nah, ini sementara kita klik semua label dan simpan ya. Kemudian berikutnya untuk arsip berita, ya, arsip berita itu sama ya. Coba kita hapus dulu. Cara nambahkannya adalah kita tinggal klik tambah gadget, ya. Nah, kita cari ini bagian arsip blog ini ya. Nah, arsip blog kita cuma ganti saja bagian sini ya. Arsip berita ataupun arsip informasi misalnya ya. Nah, oke. Kemudian setelah itu bisa kita langsung save saja. Kita bisa pilih bulanan, mingguan atau harian ya. Kita pilih bulanan saja ya. Kemudian klik simpan. Oke, maka tampilannya seperti tadi itu ya, seperti ini tetap. Kemudian yang terpenting adalah bagian tentang kami. Tentang kami ini cara membuatnya bagaimana? Ini ada logo, kemudian ini deskripsinya misalnya ya. Jadi misalnya sekolah ini adalah dan sebagainya gitu ya. Oke, cara membuatnya ini coba saya copy dulu ya misalnya. Copy dulu biar tidak ngarang lagi kata-katanya ya. Nah, kemudian setelah itu cara buatnya, ini misalnya yang akan kita buang terlebih dahulu ya. Kita hapus ya, misalnya kita hapus ya kan. Nah, kalau misalnya sorry ya. Nah, kalau kita hapus itu nanti di bagian sini itu maka akan hilang ya. Coba kita lihat dulu sebelum dilanjutkan tutorialnya. Oke, ya. Maka mau minggir ke sini semua ya. Untuk folder 1 karena tidak kita pasang, maka yang folder 2 geser, ini geser ya. Kita akan pasang folder 1 tadi yang logo ada tulisannya. Nah, cara buatnya adalah kita ke postingan terlebih dahulu teman-teman ya. Atau langsung klik saja posting baru, enggak apa-apa ya. Posting baru untuk cara buatnya ya. Kemudian setelah itu, ini kita pastikan di bagian tampilan menulis ya. Ini kan aslinya tampilan HTML, kita ganti menjadi tampilan menulis. Nah, setelah tampilannya seperti ini teman-teman, kemudian kita cari gambarnya ya, logo sekolah atau madrasah kita. Kemudian kita pilih, nah, di mana logo kita simpan, kita cari dan kita panggil teman-teman. Oke, tadi yang digunakan adalah logo ini teman-teman. Sekarang akan coba logo yang satunya ini ya. Nah, oke. Kemudian kita open dulu. Oke, baik, kita tunggu sebentar sampai terupload ya. Oke, kemudian kita pilih semacam ini teman-teman. Kemudian setelah itu kita
pilih kecil saja ya, kecil saja, kecil saja, atau langsung kita geser juga boleh. Sekiranya segini lah ya. Nah, kemudian setelah itu kita pinggirkan ini ya. Caranya adalah di bagian ini kan di tengah masih ya, kita buat rata kiri, teman-teman. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita baru buat tulisan di bawahnya ini ya. Nah, oke, karena saya tadi sudah mengopi ya, eh, biar tidak terlalu lama. Nah, misalnya ini dipaste dulu di bagian atas. Nah, saya akan paste di sini. Ini teman-teman, misalnya saya akan ubah namanya menjadi misalnya MA Pesantren Takwa misalnya ya. Oke, adalah sebuah lembaga pendidikan dan seterusnya teman-teman. Nah, agar tulisannya tampil di sebelah kirinya, di sebelah kanannya ya, kanannya sini, maka tinggal kita klik logonya, kemudian kita pilih rata kiri yang bagian ini teman-teman. Klik logonya, kemudian pilih yang ini. Nah, semacam ini teman-teman. Ini logonya bisa kita kecilin lagi ya, sekiranya nanti pas ketika kita pasang. Oke, misalnya seperti ini saja ya. Kemudian setelah itu, ini jangan langsung kita copy, tetapi bagian yang gambar pulpen ini ya, kita ganti dulu tampilannya menjadi tampilan HTML. Ini kan tampilan menulis teman-teman. Kita pilih tampilan HTML. Nah, setelah tampilan HTML seperti ini, baru ini kita copy semua. Copy semua ya. Oke, kita copy semua. Setelah itu kita eh, ke bagian blogger tadi itu lagi ya. Kita ke sini dulu, ke bagian tata letak ya. Kita akan pasangkan di folder ya, di bagian bawah tadi untuk folder 1, teman-teman. Oke, di folder 1 ini kosong, kita klik tambahkan. Ya, kita tambahkan HTML ini, teman-teman. Oke, kemudian kita klik HTML-nya, kita kasih judul, misalnya tentang kami ya. Oke, kemudian setelah itu di konten ini kontennya HTML, kita paste yang tadi ya, Ctrl V yang tadi. Oke, nah setelah tampil seperti ini, kita simpan teman-teman. Nah, setelah tersimpan begini, nah, kita akan coba lihat hasilnya ya teman-teman. Ini kan masih kosong di sini ya. Kita coba enter kembali. Oke, kita lihat ke bawah. Bagaimana hasilnya? Nah, ini teman-teman, sudah tampil semacam ini. Jadi hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, sudah tampil. Ini kenapa ada jarak? Karena tadi belum sempat kita hapus jaraknya tadi. Nah, untuk merubahnya, kita kembali ke postingan ya. Lihat ini postingan terbarunya ini tadi, jadi draft ya. Di postingan, ini tadi yang barusan kita buat menjadi draft. Kita klik lagi ya kan. Kemudian ini kita buat tampilan menulis dulu. Nah, ini kan ada selisih teman-teman. Nah, ini kita del ya. Kita delete langsung kita pilih tombol del di komputer kita, del. Nah, maka akan naik semacam ini dan ini kita del juga agar naik tulisannya. Oh, sorry teman-teman. Malah lari ya. Nah, kita coba del yang eh, ini saja, kita coba naikkan. Nah, seperti ini. Kita tinggal geser sedikit lagi. Malah hilang ya. Oke, coba kita ulang ya. Kita ulang. Kita upload ulang ya. Yang tadi kita pilih gambarnya. Eh, ini tadi gambarnya, kita open kan. Kemudian setelah itu kita tunggu. Oke, sudah. Nah, akan tampil seperti ini. Kita tinggal kecilin. Ya, segini kurang lebihnya. Kemudian setelah itu ini tidak usah ada jarak ya. Ini kan ada jarak tentunya. Kita coba tidak dikasih jarak ya. Kemudian setelah itu ini kita eh, pinggirkan langsung. Lah, semacam ini teman-teman. Baru setelah itu ini kan sudah tidak ada jarak di sini. Kita klik ini lagi, kita pilih tampilan HTML. Nah, ini kodenya teman-teman, kita copy lagi ya. Kemudian kita masukkan ke yang tadi ya. Tata letak. Kemudian geser di folder. Ya. Kemudian ini kita hapus dulu ya, kita delete. Kemudian kita paste yang tadi teman-teman. Oke, setelah itu kita simpan ya. Akan kita coba lihat hasil perbedaannya ya. Ini kan ada jarak ya teman-teman. Coba kita enter. Oke. Ya.
Kita geser ke bawah, kita akan lihat hasilnya. Nah, teman-teman, ini sudah tidak ada jarak lagi ya. Nah, untuk nanti tulisannya ya kita sesuaikan saja. Misalnya gambarnya kurang kecil ataupun kurang besar ya tinggal ditarik saja tadi. Kemudian ini isi tulisannya bisa kita sesuaikan ya, kita tambah dan seterusnya. Seperti itu. Yang penting bagaimana agar ini terlihat rapi seperti ini ya. Jadi demikian teman-teman cara membuat folder di blog ya. Sementara demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.